Halo guys, welcome back to our channel informatif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kali ini kita mau mengkomparasi, ngebandingin. Karena banyak yang bilang kalau mau ngebandingin mendingan yang tipe tertinggi aja. Boleh, kita aduin hybrid sama hybrid. Lebih unggul yang mana? Check this out. Guys, waduh, kita lagi mau ngebandingin nih satu unit R3 Sport Hybrid tipe tertinggi ya men, di varian R3 sama XL7 Alpha Hybrid tipe tertinggi juga di varian XL7. Dua-duanya sama-sama hybrid, selisihnya sedikit sih. Ini harganya 295 jutaan. Yang XL7 harganya 304 jutaan, which is berarti dia ada selisih sekitar 9 jutaan. Tapi itu belum dipotong cashback ya, karena masing-masing tipe ini kayaknya cashbacknya berbeda. Nanti kita tanya aja sama Om Sandi. Sekarang langsung bahas aja dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Nanya kalau di R3 nih ya, dia short pole, engine hoodnya juga dibikin muscular gitu ya. Walaupun dia sebenarnya konsepnya MPV, tapi segini menurut gue jadi sporty karena tipe sportnya ya. Jadi lebih kerasa sportinya gitu. Terus apalagi bagian headlampnya juga menurut gue cakep banget nih. Terus lampunya dia sudah proji ya, proyektor walaupun belum LED memang. Grillnya juga salah satu grill yang gue suka nih kayaknya grillnya. Kenapa? Karena di varian yang sport ini, R3 yang sport di tipe tertinggi ini, dia nggak terlalu banyak main chrome ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu di R3 yang di bawahnya nih, yang apa tuh? Di bawahnya GX gitu ya. Dia banyak main chrome-chromean gitu ininya. Nah, gue bukan orang yang suka desain mobil yang agak flashy gitu, kayaknya slow. Kalau gini tuh kayaknya kerasa lebih sporty. Nah, ke bagian bawah, nah ini ada DRL ya, cuma DRL-nya fleksibel nih, bisa dimatiin. Walaupun idealnya DRL biasanya nggak bisa dimatiin ya men. Tidak bisa. Problemnya juga sama, belum LED. Nah, yang gue suka lagi di varian yang sport ini, ada tambahan ini nih, body kit di bagian depan. Ini kan yang R3 Sport ya, si MPV nih dari Suzuki. Sekarang kita mau ke si SUV-nya, XL7 Alpha. Nah guys, ini XL7 yang Alpha nih, yang tadi kita lagi mau compare sama R3 yang tadi kita sebutin. Kita ke bagian depan dulu. Dari bagian atas sama-sama ke short pole, ke sininya. Nah, untuk engine hood-nya dia sama-sama muscular sih, tapi konsepnya berbeda. Ini kayaknya lebih kelihatan lebih gede gitu ya. Lalu ke bagian bawah. Nah, untuk lampunya dia berbeda nih. Dia multi reflektor, belum proyektor memang, tapi dia sudah LED. Konsep housing di sini nih, chrome-chromeannya juga berbeda, dan dia juga ada DRL ya di bagian klaster dalam, jadi nggak terpisah. Kalau R3 kan si DRL-nya ditaruh di bagian bawah, kalau ini nggak, dia nyatu sama satu set di lampu depan ini ya. Ke bagian bawah sininya ada fog lampnya sama nih, sama-sama belum LED, dan menurut gua fog lamp itu memang seharusnya nggak LED lah, lebih efektif. Dengan housingnya menurut gua lumayan gede di sini nih. Nah, ke bagian grillnya juga dibikin black glossy gitu sama, cuma memang desainnya berbeda. Dan untuk varian yang terbaru ini yang hybrid, dia dikasih palang dua begitu dengan logo Suzuki besar di bagian tengah. Warnanya black glossy. Ke bagian bawahnya di sini ada front bumper gitu ya, warnanya dibikin silver, nanti sewarna dengan bagian samping. Nah, kalau dari bagian engine-nya sendiri kurang lebih sama ya men? Sama-sama 1500 cc, 4 silinder, 16 valve ya. Dan sudah disematkan teknologi hybrid, which is itu berarti bisa mengurangi konsumsi bahan bakar, terutama di kondisi stop and go ya, karena ini mild hybrid. Dan itu menurut gue sih lumayan berfungsi, terutama buat teman-teman yang pakai di dalam kota. Sungguh efektif. Sekarang kita ke bagian samping men, tanggung. Kalau dari overview-nya, lu semua pasti sudah tahu perbedaan R3 dan XL7. Yang paling jelas perbedaan utamanya adalah perbedaan konsep ya. Konsep kendaraan yang R3 dirakit sebagai MPV, murni mobil keluarga gitu. Walaupun ada kesan-kesan sportinya ditambah-tambahin gitu ya. Kalau yang ini dibikin konsepnya ya SUV, low SUV gitu. Kesannya mobil-mobil yang sangar, yang gahar, yang bisa melahap berbagai medan gitu. Makanya kenapa di bagian samping tuh kelihatan banget ground clearance-nya lebih tinggi. Terus kayak aksen-aksen kayak gini nih, ada over fender. Untuk yang model varian baru sekarang nih, velgnya juga udah dibikin bukan blackout, gray out ya, karena warnanya gray sebenarnya, nggak black amat ini. Terus ukuran bannya dia pakai ukuran ban yang 195/60, ringnya ring 16. Terus ke bagian sini ada emblem VVT. Nah, untuk spionnya dia di blackout, jadi tidak sewarna body ya, karena dia modelnya kalau yang Alpha, yang varian tertinggi dari XL7, dia di apa namanya men, two-tone ya, bagian atasnya semua dihitemin gitu. Untuk fiturnya juga sudah lengkap sih, udah auto folding pastinya, elektrik sudah jelas. Terus ada turning signal lamp juga di bagian sini men. Nah, bagian atas, nah ini salah satu tadi kenapa gue bilang perbedaan konsep, karena ini konsepnya adalah SUV, maka wajib sekali mobil SUV dikasih roof rail.
Gue nggak tahu sih wajib atau sunnahnya, tapi yang pasti rata-rata mobil SUV harus ada beginian penegasan gitu. Selain over fender tadi, terus ada talang air. Ini nih handle pintunya chrome. Dia sudah ada smart entry juga, modelnya model pencet. Nah ini tadi nih warna silvernya ini sewarna sama bagian depan, dan nanti ada sewarna sama bagian belakang. Jadi ya matching lah gitu. Bagian belakang, wah gue geser dulu. Nah, bagian belakang pengeremannya sama-sama belum cakram kayaknya. Tapi nggak tahu deh kalau di R3. Nanti kita cek aja. Tapi di XL7 yang Alfa ini walaupun dia varian tertinggi, bagian belakangnya masih pakai tromol. Bagian samping udah ya. Sekarang kita cek ke R3 Sport. Bedanya apa? Ini sekarang kita ada di samping R3 Sport Hybrid. Tipe tertinggi. Mobil keluarga. MPV. Ke kaki-kaki dulu, men. Nah, kaki-kakinya dia pakai ukuran 185/65. Ringnya ring 15. Nah, perbedaannya nih, yang tadi kan kalau si XL7 Alfa itu dia di modelnya di grey out gitu, ditem-temin, terus bannya lebih gede ya, men? 1 inch. 1 inch, tapi kan lebih gede tetap. Yoi. Lebih kecil. Dia nggak ada tambahan over fender karena bukan SUV. Ada emblem VVT. Ini kaca spionnya sudah ada lampunya, tapi memang dicat warna body, nggak dibikin two-tone atau di blackout gitu ya. Sama pelipatannya sudah auto folding juga. Electric retract pastinya, jadi ya sudah lengkap ya. Nah, di bagian atasnya dia polos nih guys, tidak ada roof rail karena memang bukan SUV. Tidak wajib ya, men? Tidak wajib. Berarti kategorinya mubah. Boleh dipasang, boleh enggak maksudnya. Yoi. Nggak ada telang air. Cuman kalau beli di Om Sandi biasanya mah ya suka ya udahlah nanti minta aja, pokoknya apa yang kurang sama Om Sandi mah beres gitu. Handle pintunya dia sama-sama pakai chrome ya. XL7 pakai chrome, dia juga pakai chrome dengan akses smart key yang model pencet kayak gini nih. Handle sininya nih ada side skirt, dia sewarna body aja, ada emblem Suzuki Sport. Di bagian belakang kaki-kakinya sama. Maksud sama dalam artian peleknya sama ya, tapi memang dia belum cakram seperti yang di depan. Sama XL7 juga sama, masih pakai tromol. Nah, dari samping udah. Tapi kita belum bisa nyimpulin ya karena belum tahu belakang belum, dalam belum. Sekarang kita ke bagian Om. Ada Om Sandi. Gue mau nanya dulu sama Om Sandi, karena kayaknya nggak afdal ya kalau kita nggak tahu promonya. Dengar-dengar soalnya promonya agak beda nih. Gue nggak tahu, nanti di akhir biar bisa kita simpulin lebih worth it yang mana. Kita tanya dulu yuk. Nih guys, kita tanya sama Om Sandi. Ini dia. Om Sandi, halo Om. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Ini dia si Om Sandi, si Don Ragu Jangan Worry. Jangan worry. Om, tadi kita lagi compare Om. Siap. Antara mobil ini sama mobil itu. Mobil ini, mobil itu sebenarnya sama-sama aja sih. R3 sama XL7 sama-sama Iya. yang hybrid varian paling tinggi. Betul. Udahlah, kita nggak mau bahas itunya. Gue mau langsung bahas sama harganya dan promonya. Oke. Harga gue sebutin dulu, yang ini kan kayak gue paling tahu ya, padahal dia salesnya. Ini kan 295. XL7-nya 304. 304. Which is selisih 9 juta. Betul. Cuman gue dengar-dengar promonya berbeda ya. Betul, jadi promonya memang sangat berbeda Om. Kenapa kita bilang programnya berbeda? Nah, kalau untuk si R3 ini khususnya tipe hybrid yang sport hybrid, itu diskonnya bisa up to 35 juta. Up to 35 juta. Betul. Oke. Nah, kalau untuk yang si XL7-nya itu dia ya udah nggak bisa up to sih Om, mentok di 30 juta sih Om palingan kayak gitu. Berarti kalau dari segi harga dulu ini berarti lebih menang ya? Harga menang. Lebih rendah. Program menang, ya kan? Ada juga free e-tol juga. Free e-tol itu juga sangat menarik Om. 500 sampai Khusus R3? betul. Wah, jadi khusus R3 ternyata ada tambahan free e-tol ya? Betul, ada tambahan free e-tol. Apalagi Om? Di luar harga dan di luar program sebenarnya sih mereka banyak kesamaan sih Om. Apa? Dari segi apa? Dari free service-nya di 30 bulan atau 50.000 km. Oke. Itu sama, mau R3 ataupun XL7. Free direct gratisnya pun sama. Free aksesorisnya pun sama. Betul. Nah, paling opsionalnya lagi karena memang kita produk yang tipe tertinggi kita memang sudah paling lengkap. Paling nanti kita tambahkan opsional. Pilihannya itu ya paling sarung jok Om. Itu sarung joknya boleh milih Atlas atau gajah duduk gitu. Bagus sarung ya. Itu sarung. Lanjut Om. Sorry dipotong Suka dikit ya. begitu dia emang. Iya. Nah, kalau selain dua mobil ini Om? Nah, kalau untuk selain dua mobil ini, kita juga memang ada ya yang memang belum lama launching Om sebelumnya. Itu kita ada di Grand Vitara ya Om. Memang yang pas launching itu memang masih 0 program gitu loh. Nah, saat ini Grand Vitara kita itu udah bisa mendapatkan diskon up to 15 juta. Up to 15 juta? Betul. Jadi yang ingin test drive juga Grand Vitaranya kita ready untuk unit test drive-nya. Seperti itu. Misalkan memang
teman-teman Infomotif nih, Pak Sandi saya ingin test drive dong, coba tanya apa Grand Vitaranya, tapi saya nggak sempet nih main ke showroom. Boleh Sherlock aja lokasi rumah, kantor, didatengin? Atau iya pasti dong Om. Tapi kalau tetap ada yang mau datang ke sini karena pengen langsung lihat mobil-mobil yang lain, boleh datang kemana Om? Oke, kalau yang ingin datang ke showroom Sandi itu ada di Jalan Dewi Sartika nomor 173 Cawang, Jakarta Timur. Patokannya kurang lebih dekat dengan pusat grosir Cililitan Om. Buat teman-teman nih Om, teman-teman Infomotif yang ingin melihat katalog Sandi juga nih. Misalkan memang kalau ingin melihat katalog dari program-program update per bulannya, itu bisa dicek di Instagram Sandi di @suzuki_strada. Atau yang memang mau lihat website Sandi, itu juga bisa di suzuki-trada.co.id. Oke, berarti kayak simulasi dan lain-lain. Betul. Contoh nih, gue punya hitungan dari tempat lain, dari sales lain, terus Om lu bisa better dari ini nggak gitu? Pastinya bisa dong. Berani ngadu ya? Pasti. Terus kalau pengajuan kredit, anggaplah ada mungkin data yang agak kurang-kurang itu dibantu ya Om ya? Pasti. Pokoknya ya data, sebenarnya sih gini. Dari yang semua tadi saya sebutkin, itu start DP itu mulai dari 0 rupiah loh Om. Oke. Mau dari XL7, R3, mau pickup, mau Espresso, Baleno. Mulai start dari 0 rupiah. Tapi memang syarat dan ketentuan berlaku. Persyaratan utamanya itu hanya minimal 2. Apa tuh? Seliknya bagus, sama kepemilikan rumah pribadi. Itu bisa tuh. Atau kalau memang kepemilikan rumah pribadi belum ada, bisa kepemilikan rumah orang tua. Ya pokoknya semua promo tadi udah disebutin. Betul. Sama Om Sandi itu don ragu jangan worry lah pokoknya. Bener banget Om. Pokoknya don ragu jangan worry. Si paling don ragu jangan worry pokoknya. Langsung aja ke dia. Dan kalau lu mau coba, lu udah punya hitungan dari segala macam, sales dari Sabang sampai Merauke. Betul. Jangan beli dulu sebelum lu tanya sama dia. Siap. Carilah hasilnya di sini. Betul. Jadi Om Sandi siap ngadu lah ya. Siap banget. Siap ngadu karena dia ngerasa si paling don ragu jangan worry. Lu daripada penasaran mendingan nanti aduin aja sama dia gitu guys ya. Ada lagi nggak Om? Saya ngadu-ngadu Om. Saya masih mau compare mobilnya Om. Siap Om. Saya lanjut ya Om. Oke, thank you Om ya. Siap Om. Pokoknya don ragu jangan worry Om. Don ragu jangan worry. Kita lanjut lagi, gimana guys? Sekarang kita review dulu nih bagian belakangnya nih. Bagian atas ada rear upper spoiler ya, ada topi belakangnya gitu, modelnya cakep nih. Dibikin lekuk-lekukan gitu, terus ada high mount stop lamp, ada washer, ada kaca, ada defoggernya juga lengkap. Nah ini ada yang epic dari R3 dan XL7, nanti kita cek di XL7-nya ya. Ini nih lampu LED barnya itu ya, itu udah sangat epic sekali lah, terkenal karena punya ciri khas ya. Terus di sini ada list chrome nih untuk varian yang baru yang hybrid nih, chrome-nya kecil-kecil aja. Ada logo Suzuki besar di sini, terus di sini ada kamera parkir juga, jadi lengkap. Terus bagian bawah ada parking sensor 2 titik. Bagian sininya ada diffuser ya, diffuser bukan men? Ala-ala. Ya, anggap sajalah seperti diffuser. Tapi itu kan jadi menegaskan bahwa mobil ini memang dibuat lebih sport. Gua nyender amat kayaknya. Dibuat jadi lebih sport ya untuk ukuran mobil keluarga gitu. Nah untuk bagasinya banyak yang mengklaim bahwa mobil ini dan XL7 bahkan adalah mobil dengan bagasi yang salah satu yang terluas ya men? Di kelasnya. Di kelasnya. Masa di kelas orang? Nanti gurunya marah. Nah, apalagi kalau tinggiin ini kan koper-koper gede juga bisa masuk ya. Terus ini ada tempat penyimpanan juga. Dia tersembunyi ya, hidden place. Jadi kalau mau ngumpet-ngumpet di sini bisa. Itu lagu apa ya? Nah, ini kalau lo butuh space yang lebih gede, dia bisa dilipat rata lantai. Lipatannya 50-50, bahkan mengaplikasikannya juga lumayan gampang. Buat duduk di belakang juga bisa direbahin lagi segini. Dan ada headrest, jadi ya enak lah. Ini bagian belakang dari R3. Sekarang kita cek di XL7 seperti apa. Nih guys, gue udah ada di bagian XL7 nih, di bagian belakangnya. Kelihatan lebih atraktif yang ini ya. Di bagian atasnya sini ada spoiler. Spoilernya konsepnya sama sebenarnya, cuma ada permainan warna ini nih, silver di sini nih. Lebih detail. Ada high mount stop lamp, washer juga sama. Ada kaca belakang juga sudah dipasangin defogger, wiper. Stop lampnya juga sama konsepnya, LED bar dengan ya desainnya sama lah, jelas. Disc groupnya juga sama-sama kecil. Bedanya di XL7 bagian sininya nih, pilar di tengahnya ini di blackout. Jadi dari jauh kelihatannya kacanya tuh kayak gede gitu, kayak nyambung. Padahal ini bukan kaca ya, tapi apa ya, kayak ilusi mata gitu ya. Logo Suzuki besar di bagian sini. Nah,
Kameranya juga ada 2, karena satu akan terkoneksi sama spion tengah. Itu salah satu kelebihan tuh. Terus ada list chrome juga di bagian bawah sininya. Sensor parkir ada 2, mata kucing. Di sini ada bumper belakang aja, ini bukan diffuser ya. Disebut ala-ala pun enggak, tapi ya bumper belakang aja. Tapi ini matching sama bagian samping dan depan. Keren menurut gua. Sekarang kita buka. Nah di XL7 ini joknya hilang. Waduh. Kalau mau diadain lagi tinggal tarik. Kalau mau direbahin lagi tinggal pencet. Kalau mau, udahlah, jangan kebanyakan intinya sama seperti yang ada di R3. Dimensinya, konsepnya, pelipatannya, tempat-tempat penyimpanannya, semuanya sama. Jadi untuk bagasi bagian dalam, gue bisa pastikan tidak ada yang berbeda ya, sama aja. Yang beda tadi ya kosmetik-kosmetik di bagian luar, karena konsepnya juga berbeda, jadi kesan yang ditampilkannya juga berbeda. Ini kembali ke masalah selera, lu pilih yang mana gitu. Selisih harganya nggak jauh kok, cuma 9 juta. Weh, 9 juta gede sih sebenarnya, kelebihan UMR itu. Nah guys, sekarang gua ada di interior dari R3 Sport Hybrid, tipe paling tinggi dari R3 ya. Kita lagi compare sama interior, nggak cuma interior ya semuanya ya, tapi sekarang lagi di segmen interior. Aduh, sorry guys, gue habis makan kodok kayaknya nih. Oke, dari joknya berbeda. Kalau di R3 ini dia full fabric semua dengan konsep ada jahit-jahitan merah, karena sporty. Kalau sporty, hitam tuh harus dijahit merah, men. AC Milan? Ya, AC Milan tuh tim sporty tuh. Kalau dijahitnya biru, soalnya jelek. Aduh, gue kalau ada internisnya habis nih. Ada side supportnya. Konsepnya begini, cakep sih menurut gua. Pengaturan juga sama. Nah kalau di XL7 dia ada tambahan kayak bahan-bahan semi kulit gitu ya, di bagian samping gitu. Nggak full sih, walaupun jadi kelihatan lebih elegan sih, tapi ya nggak full. Tapi masih baiknya gitu ya, karena di bagian tengahnya sini better sih menurut gua tidak ditambahin kulit. Nggak, kalau kulit kadang suka agak panas. Kalau kulitnya nanggung, tapi kalau kulit-kulit yang bagus kayak yang perforated gitu, yang bolong-bolong sih bagus sih. Cuman jarang ya mobil-mobil di kelas menengah kayak gini kayak gitu. Tapi sebenarnya dengan bahan fabric ini menurut gue sudah oke lah. Bukan sesuatu yang minus, cuy, minus. Keren banget bahasanya. Oke, terus apa lagi ya tadi perbedaannya? Oh ini nih, aksen ini nih, karbon-karbon. Dia kan karbon ya, jadi konsepnya kan apa ya? Kalau zaman dulu sebutnya wood panel sebenarnya ya men, karena bentuknya kayak gambarnya tuh kayak kayu ya, makanya disebut wood panel. Kalau yang di XL7 itu dia modelnya kayak dark charcoal gitu ya, kayak areng gitu ya men. Perbedaan model aja, tapi sebenarnya ya sama aja sih konsepnya gitu-gitu juga. Nah, ada yang beda juga nih. Di R3 ini ada pengaturan untuk matiin DRL. Di XL7 nggak ada, DRL-nya sudah otomatis hidup. Nah, di XL7 ada manual leveling, jadi lampunya tuh bisa dinaik dan diturunin. Maksudnya tergantung kondisi kita, terlalu naik atau terlalu turun tuh bisa diatur lah gitu. Itu bedanya di sini nggak ada juga. Tapi di sini ada DRL bisa dimatiin. Ya ada plus minus ya, nggak ada yang sempurna amat, karena yang sempurna kan hanya Android and the backbone katanya. Setirnya mah sama ya, modelnya 3 spoke, terus flat bottom, ada cruise control, ada Bluetooth dan teleponi untuk pengaturan audio, lampunya juga sudah auto. Bahkan di klaster bagian speedometer juga sama, ada indikator hybrid gitu di bagian tengah, MID gedenya juga sama, jadi tidak ada perbedaan di bagian situ. Nah, perbedaan lain lagi ada di bagian audio. Secara dimensi audio sama ya men, gedenya ya. Sama. Tidak ada perbedaan, bedanya hanya untuk bukan aplikasinya bahkan yang berbeda. Aplikasinya sama, beda nama doang. Kalau yang di sini namanya kalau nggak salah Easy Connection ya. Betul. Sana Carbit Link. Yoi. Aplikasinya sama, sebenarnya beda nama doang. Jadi nggak usah bingung ya guys. Terus perbedaannya lagi ada di bagian atas nih, di bagian spion tengah. Spion tengahnya untuk di XL7 karena dia lebih mahal 9 juta dari ini, maka ada kelebihan lain. Selain dia konsepnya SUV, dia juga punya Smart E-Mirror atau kaca spion tengah yang terkoneksi sama kamera di bagian belakang. Sama bagian depan juga ya men. Jadi depan belakang dia bisa nge-record ketika mobilnya hidup, auto record bahkan. Jadi kita nggak perlu pencet-pencet lagi. Oh, di sini tidak ada medsos. Wah, tidak ada Twitter. Di XL7 ada Twitternya di bagian sini nih. Lumayan sih ya, jadi tambah ada suara. Waduh. Jadi kan ada Twitter tuh kalau dengerin musik-musik apa ya men? R&B. Wah, gaya lu. Koplo lah. Jadi enak gitu, lebih
berasa. Oke, bagian baris kedua dan baris ketiga gue nggak perlu jelasin karena sama aja. Untuk 3 penumpang di bagian tengah, 2 penumpang di bagian belakang, ada double blower juga. Jadi untuk sama-sama mobil keluarga sih, untuk penumpang 7 ya, 7 penumpang total gitu. Tapi ya beda konsep aja lah. Ini MPV, itu SUV gitu. Udah, yuk kita keluar dulu. Nah guys, tadi udah kita jelasin semuanya. Kita komparasi antara R3 Sport Hybrid dengan XL7 Hybrid dengan selisih harga kurang lebih 9 juta. Ya walaupun secara cashback ya, gua nggak tahu, nanti lu bisa tanya langsung aja sama Om Sandi. Intinya R3 konsepnya MPV, XL7 konsepnya SUV. Terserah lu lebih suka yang mana. Gua kayaknya prefer ini aja, men. Kalau lu yang mana? XL7. Ah, bodo amat lah. Yang pasti yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh kontak gua. All produk, all merek, silakan aja. Apalagi ya, yang mau datang ke sini nanti langsung aja kontak Om Sandi lah ya. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.